Di sini saya akan membuat resume berapa banyak jumlah provinsi yang terdaftar dalam Excel tersebut dan tampilkan tabel provinsinya saja. Pertama, kita buka dulu datanya. Lalu kita ke Insert. Kita ke Pivot Table. Kita klik OK. Nah, di sini akan membuka sheet baru ya. Di sini namanya sheet 4, lalu kita klik provinsinya saja. Di sini kita bisa lihat sudah ditampilkan. Nah, kita ganti row labels. Jadi provinsi. Nah, jika kita ingin mengetahui berapa jumlah dari provinsi ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Pertama, kita klik sama dengan, lalu kita ketik count A, lalu tutup kurung, kita klik misalkan Bali, lalu tekan Ctrl, Shift, dan Down. Tapi grand totalnya tidak kita ikut blok. Setelah itu kita kasih tutup kurung. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini ada hasilnya ya 34. Nah, berikut ini merupakan resume berapa banyak jumlah provinsi yang terdaftar dalam Excel tersebut dan tampilan tabelnya. Terima kasih. Untuk menampilkan tabel provinsi yang disertai dengan jumlah kota dan kabupaten yang terdaftar di setiap provinsinya, kita bisa menggunakan pivot table dengan mengklik tab Insert, lalu pivot table, kemudian kita blok dulu untuk seluruh data yang akan kita gunakan, kemudian klik OK. Karena kita akan menampilkan hanya tabel provinsi dan banyaknya kota kabupaten, kita akan mengklik hanya di kota kabupaten name, city atau county name, lalu setelah itu kita klik X dan akan muncul tabel yang berisi provinsi yang disertai dengan jumlah kota dan kabupatennya. Untuk memilih 100 kode pos dengan cara random beserta kecamatannya, di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP, di mana VLOOKUP itu sebagai kata kunci. Lalu pilih sel yang menjadi kata kuncinya dan blok tabel bantu yang menjadi acuan. Jadi kita di sini siapkan dulu data bantuannya yang akan kita gunakan, yang akan kita jadikan sebagai acuan. Selanjutnya, pilih sel yang ingin kita tampilkan, seperti kita ingin menampilkan kode pos dan kecamatan dari kode pos tersebut. Lalu, ketik false jika kecamatan tersebut tidak sesuai dengan kode posnya, atau ketik true jika kecamatannya itu telah sesuai dengan kode posnya. Di sini saya telah membuat contoh 100 kode pos beserta kecamatannya. Di sini saya akan membuat resume menentukan banyak rata-rata kecamatan di setiap provinsi menggunakan rumus dan ditampilkan tabelnya.
Pertama, kita buka terlebih dahulu datanya, lalu kita gunakan pivot tabel di insert. Setelah itu kita buka hasil dari pivot tabel. Ini hasilnya. Di sini kita memisahkan antara provinsi dan kecamatan. Untuk jumlah kecamatannya sendiri ada 6.710, untuk jumlah provinsinya ada 34. Nah, di sini kita akan menghitung rata-rata kecamatan di setiap provinsi. Untuk rumusnya, pertama-tama kita gunakan sama dengan, lalu gunakan average. Setelah itu kita klik jumlah kecamatan, lalu dibagi dengan jumlah provinsi, lalu tutup kurung. Nah, hasilnya adalah rata-rata dari kecamatan di setiap provinsi adalah segini ya. Dan ini untuk tabelnya, bisa dilihat. Untuk menampilkan grafik batang daftar kota dengan jumlah kelurahan di masing-masing kota tersebut, kita bisa mengklik pivot chart, kemudian kita memilih data yang akan kita gunakan, kemudian klik OK. Karena kita akan menggunakan hanya daftar kota dan jumlah kelurahan, maka kita checklist di bagian kota, kemudian kelurahan. Kemudian yang kelurahan itu kita pindahkan ke tabel value, maka grafik batang akan muncul seperti ini. Jadi untuk Graphiqfy menampilkan jumlah kecamatan di masing-masing provinsi, yaitu langkah pertama kita ke insert, lalu kita pilih pivot chart, dan di sini akan ada tampilan kita memilih untuk grafik apa, dan di sini kita pilih Graphiqfy, lalu di sampingnya kita pilih untuk memilih provinsinya dan kecamatannya. Setelah itu akan muncul tampilan Graphiqfy tersebut. Di sini saya akan membuat grafik menampilkan radar kota atau kabupaten dengan banyak kode pos yang digunakan pada kota atau kabupaten tersebut. Pertama, kita buka dulu datanya, lalu kita ke insert, ke pivot tabel. Nah, setelah itu kita ke sheet 7. Nah, di sini saya sudah membuat grafik radarnya dengan insert, lalu terdapat beberapa chart. Nah, yang kita pilih itu chart yang radar. Terdapat beberapa model, namun yang saya gunakan adalah yang ini. Nah, di sini kita tinggal mencontreng yang city atau kabupaten name sama postal code-nya. Dan grafik radar kota sudah dibuat.
Selanjutnya, untuk membuat keterangan perbedaan kode pos antara ganjil dan genap, kita bisa menuliskan keterangan, kemudian kita akan menggunakan rumus sama dengan if tutup buka kurung, kemudian i7, setelah itu kita buka kurung lagi, kemudian kita masukkan kode pos yang pertama. Di sini kita tutup kurung, lalu titik koma, kemudian tuliskan genap, lalu titik koma lagi, kita tuliskan ganjil, setelah itu kita tutup kurung, lalu kita klik enter, maka akan keluar seperti ini. Bagaimana cara untuk agar seluruh kolom terisi dengan ganjil dan genap? Bisa kita seperti ini, kita blok dengan menggunakan Ctrl Shift dan down, maka akan terblok semuanya sampai bawah. Setelah itu kita klik Ctrl D, bisa kita tunggu. Nah, maka otomatis ganjil dan genap akan terisi pada kolomnya masing-masing. Selanjutnya, untuk membuat kolom yang genap berwarna merah, kita bisa menggunakan sebelumnya kita akan memblok dulu ini sampai ke bawah. Kemudian di conditional formatting kita pencet yang highlight cell rules, lalu kita klik lalu kita klik yang text that contains. Di sini kita langsung ketikkan genap. Setelah itu bisa kita cek, maka otomatis yang genap akan berwarna merah. Seperti itu. Jadi langkah pertama untuk membuat surat undangan yang akan dikirim ke lebih dari satu orang menggunakan mail merge, yaitu yang pertama, kita siapkan surat undangan seperti ini. Lalu kita juga siapkan data nama-nama orang yang akan kita kirimi surat tersebut dengan kelurahannya. Setelah itu kita save data, lalu kembali ke surat undangan tadi, kita pergi ke mailing, lalu ke select revision, kita pilih di baris kedua, lalu setelah itu kita pilih file yang tadi telah kita simpan. Setelah itu kita ke insert merge file dan pilih nama, dan di bawahnya kita pilih kelurahan. Kita bisa membold nama dan kelurahan tadi untuk membedakan perubahannya. Setelah itu kita klik preview result dan nama beserta kelurahan yang tadi kita ketik dalam data akan muncul seperti ini. Kita bisa klik next untuk melihat nama-nama yang lainnya juga. Setelah itu kita klik finish dan merge. Surat undangan untuk beberapa orang tersebut telah selesai.
Di sini juga kita bisa langsung ngeprint atau kita pilih save dokumen terlebih dahulu.